Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lesson Education. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal tryout yang kemarin sudah kalian lakukan di part 2 bagian 2, yaitu soal nomor 71 sampai 80. Simak video ini sampai selesai. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 71 ya. Sebuah kolam ikan lele berbentuk balok memiliki ukuran 6 kali 4 kali 1 meter. Kolam tersebut kemudian diisi air dengan kecepatan 40 liter per menit. Berdasarkan data tersebut tentukan hubungan kuantitas R dan S. R itu adalah lama waktu untuk mengisi kolam, kemudian S itu adalah 36.000 detik. Yang perlu kalian catat di sini adalah kecepatan. Jika di soal itu satuan yang perlu kita dilihat ya, liter per menit, artinya liter itu kan volume ya. Volume dibagi dengan satuan waktu, artinya itu adalah mengukur tentang apa namanya? Debit ya, tentang debit. Kalau di fisika itu ya namanya debit ya. Kemudian cara ini bisa kita lakukan dengan menggunakan seperti ini. Ini kita tulis dulu, ini ukuran kolamnya, kemudian volumenya itu 24 meter kubik ya. Itu sama artinya dengan 24.000 desimeter persegi, dan 1 desimeter persegi itu sama aja dengan 1 liter. Ini juga perlu kalian catat ya. Nah, 24 ini dapatnya dari mana? Ya ini aja, kalikan 6 kali 4 kali 1 itu 24. Jadi ya, volumenya itu adalah 24.000 liter. Kenapa kita jadikan liter? Karena di soal yang ditulis adalah liter satuannya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Jadi debit itu ya dalam fisika, ini kecepatan aliran air itu adalah 40 liter per menit. Sehingga lama waktunya kita bisa menggunakan rumus ini ya. Cara menghitung waktunya, ini kenapa waktunya saya tulis R, karena di sini di soal sudah dijelaskan kalau R itu adalah lama waktu untuk mengisi kolamnya. Berarti R sama dengan volume dibagi debitnya. Ya, volumenya 24.000 liter, kemudian dibagikan 40 sehingga kita akan mendapatkan 600 menit. 600 menit karena dijadikan detik ya, maka kita kalikan 60. 600 kalikan 60 kita dapatkan 36.000 detik ya. Jadi S-nya adalah 36.000 detik sesuai dengan yang ada di soal. Berarti R itu sama aja dengan S. Berarti R sama dengan S. Oke ya. Sekarang kita lanjutkan nomor 72. Diketahui dua buah persegi masing-masing persegi besar dan kecil tampak pada gambar. Berapa nilai dari lingkaran yang belum terisi ya? Ini sebenarnya sangat mudah ya. Coba kalian ini coba jumlahkan per baris dan per kolomnya. Ini 9 tambah 4 tambah 2 hasilnya berapa? 15. 1 ini dulu 5 tambah 3 tambah 7 hasilnya 15. 9 tambah 1 tambah 5 hasilnya 15. 4 tambah 8 tambah 3 hasilnya 15. Nah, 2 ditambah berapa ditambah 7 biar hasilnya 15. Ya, berarti di sini pasti jawabannya adalah 6. Ya, pasti hasilnya 6. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang E ya. Oke, sekarang kita lanjutkan nomor 73. Sekarang tahun 2020. Pada tahun 2012 yang lalu, usia Rinda sama dengan 3 kali usia Anissa. Sekarang usianya 2 kali usia Anissa. Berapa jumlah usia mereka sekarang? Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini, teman-teman, langkah yang pertama itu kalian harus memisalkan ya. Misalkan usia Rinda R, kemudian Anissa A, dan ini pada tahun 2012 yang lalu, artinya 8 tahun yang lalu, usia R sama dengan 3 kali usia A. Berarti bisa kita tuliskan R dikurangi 8 sama dengan 3 dalam kurung A dikurangi 8. Itu kita mendapatkan persamaan yang pertama. Kemudian sekarang usianya, usia R ya, usia R itu 2 kali usia A. Berarti R sama dengan 2A. Berarti kita mendapatkan persamaan yang kedua. Kemudian caranya ini R ini kan sudah sendiri ya.
persamaan R berarti kita masukkan ke persamaan 1. Ya, R-nya tinggal kita ganti dengan 2A. Berarti R kita ganti dengan 2A. Ini ya, yang dirubah hanya ini. Sehingga kita memperoleh 2A dikurangi 8 sama dengan 3 dalam kurung A dikurangi 8. Sehingga 2A kurangi 8 sama dengan 3A kurangi 24. Dan A-nya sama dengan 16. Dan R kita dapatkan adalah 32. Kok bisa dapat 16? Ini tinggal dipindah ruas saja kok. Yang ini tinggal dipindah-pindah ruas. Nanti kita akan mendapatkan A-nya 16. Dan R-nya 32. Yang ditanyakan adalah jumlah usia mereka. A ditambah R berarti 16 ditambah 32. Hasilnya adalah 48. Oke, mudah ya. Sekarang kita lanjutkan nomor 74. Dari hasil observasi di lapangan diperoleh data penjualan sepatu merek A. Setiap harga naik 5x%, pembelian turun X%. Jika saat ini harga sepatu merek A itu 650.000 per pasang, berapakah harga yang harus dinaikkan agar pembelian turun 3%? Ya, kalau diperhatikan memang terkesan sedikit susah ya, kan, tetapi ini coba perhatikan. Harga yang harus dinaikkan agar pembelian 3% itu adalah ini. Caranya tinggal 5 dikalikan 3% saja ya. Karena naiknya kan 5 kali ya. 5 kali ya udah 5 kalinya ya. Berarti karena harga yang harus dinaikkan berarti tinggal 5 kalikan 3% sama dengan 15%. Kemudian diperoleh 15%-nya dari 650.000 yaitu 97.500. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang C ya, mudah ya. Oke, sekarang kita lanjutkan nomor 75 ya. Nilai 2 pada segitiga A adalah hasil operasi aritmatika semua bilangan di luar segitiga A. Dengan menggunakan pola operasi aritmatika yang sama, nilai X dalam segi 4B yang paling tepat adalah, ini saya kasih kuncinya langsung ya. Jadi langkah yang pertama itu kita harus memangkatkan 3 bilangan yang ada di sebelah kiri. Jadi 2 dipangkatkan 3 hasilnya adalah 8. Kemudian yang di bawah kita akarkan. Berarti akar 4 kita akan mendapatkan 2. Kemudian yang bilangan di sebelah kanan itu bilangannya tetap ya. Kemudian di sini bisa kita cari 8, kemudian kita tambahkan dengan 2, berarti 8 ditambah 2 hasilnya berapa? 10, kemudian 10 dibagi 5. Jadi di sini dibagi. Berarti 10 dibagi 5 kita akan mendapatkan hasilnya adalah 2. Sekarang kita terapkan di sebelah satunya. Ini ya. Ya, sehingga pada segitiga B kita akan mendapatkan bentuknya seperti ini ya. Jadi 3 pangkat 3 kita dapatkan berapa? 27. Kemudian yang bawah kita akarkan, berarti akar 1 itu 1. Kemudian angka 4-nya tetap ya. Berarti 3 pangkat 3 ditambah akar 1 kemudian dibagi 4. 27 ditambah 1 itu 28. 28 dibagi 4 ya. Hasilnya adalah 7. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang E. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nomor 76. Operasi pagar pada himpunan bilangan bulat didefinisikan dengan aturan A pagar B itu sama artinya dengan A kali B ditambah 5A dikurangi 6B. Nilai dari 6 pagar 5 pagar 3 adalah, ingat yang dikerjakan itu adalah yang di sebelah, yang di dalam kurung dulu. Apabila tidak ada kurungnya, kita kerjakan di sebelah kiri dulu. Oke, sekarang untuk mengerjakan seperti ini kita tinggal memasukkan saja sesuai dengan rumus yang diberikan pada soal. Jadi seperti ini ya. Kita tinggal menggantikan A dan B-nya saja sih. Kita cuma mensubstitusikan saja. Berarti yang pertama kita kerjakan adalah 6 pagar 5. Berarti 6 kali 5 ditambah 5 dikalikan 6 kemudian dikurangi 6 dikalikan 5. Sehingga kita akan mendapatkan hasilnya adalah 30 ya. Berarti disimpan dulu 30. Berarti ini 30 kemudian pagar 3. Ini yang akan kita hitung selanjutnya. Oke ya. 30 pagar 3 itu sama seperti biasa.
30 ini sebagai A, kemudian 3 ini sebagai B. Tinggal kita masukkan saja nilainya, sehingga kita akan mendapatkan dengan perhitungan biasa 90 ditambah 150 dikurangi 18, dan kita akan mendapatkan hasilnya adalah 222. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang C. Oke, sekarang kita lanjutkan nomor 77. Jika X dibagi Y lebih dari 0, maka nah di sini kita cek saja. Yang A, coba ya. X sama dengan Y. Apakah semua nilai X dan Y itu pasti hasilnya lebih dari 0? Enggak juga. Misalkan 0 per 0. Boleh enggak? Enggak boleh. Enggak boleh lebih dari 0. 0 per 0 itu tidak ada definisi. Jadi ini penyangkalnya adalah 0 per 0, yang artinya yang A ini bukan jawabannya. Ya, kemudian yang B, nilai X lebih besar dari Y. Kalau X-nya lebih besar, misalkan 5, dari Y, misalkan Y-nya min 1, min 1, berarti 5 dibagi min 1 berapa? Min 5 kan? Min 5 itu lebih dari 0 enggak? Bukan, min 5 itu kurang dari 0, berarti yang B salah. C, cek nilai Y lebih besar dari X, ini juga tidak boleh. Misalkan yang atas 1, yang bawah min 2, enggak, yang atas min 1, yang bawah misalkan 5 ya, dibalik ya, jadi kebalikan dari yang B. Itu akan menghasilkan negatif dibagi positif itu negatif. Negatif itu tidak mungkin lebih dari 0, berarti yang C juga salah. Sekarang cek yang D. Jika X kurang dari 0, artinya X-nya negatif, maka Y-nya lebih besar dari X. Ini juga tidak boleh. Ini pernyataan D ini sama seperti yang C tadi. Berarti yang D tidak boleh. Sekarang kita cek yang E. Jika X kurang dari 0, berartinya X-nya negatif, ya, X-nya negatif, maka Y-nya juga negatif. Ya, pasti ya, supaya menghasilkan bilangan positif, kalau X-nya negatif, Y-nya juga negatif, karena X dibagi Y atau negatif dibagi negatif itu hasilnya adalah positif. Positif itu lebih dari 0 sesuai dengan yang ditanyakan. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang E. Oke, sekarang kita lanjutkan. Maaf, ini ternyata sudah ada keterangannya. Silakan dibaca saja karena tadi sudah saya jelaskan. Oke, sekarang kita akan melanjutkan nomor 78. Jika X sama dengan harga 29,5 kg semen dan Y itu harga 59 per 2 kg beras, maka nah di sini harus hati-hati ya teman-teman. Ini ya. Langsung saja saya kasih jawabannya. Harga per kilogram semen dan beras itu tidak diketahui ya. Di sini yang perlu kita perhatikan itu harganya, bukan beratnya. Kalau beratnya ini memang sama beratnya, tapi kan harganya bisa saja berbeda ya. Jadi hubungan X dan Y itu tidak bisa ditentukan. Nah, hati-hati, walaupun perhitungannya sama, ternyata harganya bisa beda loh, beras sama semen. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang D. Oke, sekarang kita lanjutkan nomor 79. Jika X itu sama dengan 6,5643 dikalikan 0,0005 ditambah 100,352 dikalikan 0,0004 dan Y-nya itu 1,002, maka di sini bisa kita tulis ya. Jadi sebenarnya ini tidak perlu dihitung semuanya, kita tinggal melihat saja berapa angka di belakang komanya ya. Ini bisa saya tuliskan begini ya. Jadi hasil perkalian ini ya, ini kita ambil saja yang ini saja, 6-nya saja. Kalau kita kalikan ke sini, pasti komanya berada di sini. Saya garis hasilnya, maka saya tulis 0,00. Nah, ini angkanya, tidak perlu, kita tidak perlu hasilnya. Kemudian yang di sebelah ini, karena ini yang depan adalah 100, berarti ini komanya akan ini ya, dikalikan 100, berarti ini kita akan mendapatkan nolnya, nanti komanya ada di sini ya. Berarti kita akan mendapatkan 0,0xx ya, ini nilainya juga tidak perlu
tuliskan. Nah, kalau ini kita jumlahkan, kita maksimal akan mendapatkan hasil seperti ini, 0,0xxx ya. Sekarang coba perhatikan. Ini kan 0, ya. Yang x-nya ini kan hasilnya pasti 0, sedangkan y-nya itu 1, ya. X-nya itu 0, sekian-sekian, y-nya itu sudah pasti 1, berarti besar yang mana? Ya, jelas besar yang y, atau bisa kita tuliskan x-nya itu lebih kecil daripada y, atau y-nya lebih besar daripada x, sama saja ya. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang B. Oke, sekarang kita lanjutkan soal yang terakhir, nomor 80. Rata-rata penjualan kebab dalam 13 hari adalah 50. Pada hari ke-14 penjualan kebab adalah 64. Maka rata-rata penjualan dalam 2 minggu atau setelah 14 hari ya adalah, jadi konsep rata-rata gabungan harus kalian pahami. Untuk menghitung rata-rata gabungan itu bisa kita tuliskan 13 kali 50 ya. 13 hari dikalikan 50, kemudian ditambah 64, kemudian dibagi 13 plus 1 nih ya, 13 hari ditambah 1 karena 2 minggu ya. Berarti kita akan mendapatkan 13 kali 50 itu 650 ditambah 64 dibagi 14, sehingga 714 dibagi 14 hasilnya adalah 51. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang C. Oke, demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share supaya bermanfaat bagi yang lainnya. Terima kasih.